Kami berdua tidak tahu sedang ada di mana. Hutan ini sangat menyeramkan. Adikku sampai menangis karena takut. Tenang, Dik. Kakak tidak akan meninggalkanmu. Kita harus tetap bersama, kataku sambil memeluk erat Zia. Aku menggenggam tangannya. Kami terus berjalan perlahan. Siapa tahu ada penghuni lain di hutan ini. Tentu saja yang bukan binatang atau makhluk lain. Di kejauhan terlihat seperti atap rumah. Kami pun segera mendatangi rumah itu, hendak meminta bantuan atau jika diperbolehkan menginap juga. Kami semakin cepat berjalan. Rumah itu terlihat aneh. Atapnya memang berbentuk prisma, tapi badan rumah itu aneh. Rumah itu berbentuk sepatu bot. Bukan, rumah itu memang sepatu bot. Tunggu, rumah sepatu bot? Aku merasa tidak asing dengan rumah ini. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kak, ini rumah Saka, seru Zia kegirangan. Ya, aku ingat sekarang. Ini rumah Saka, tokoh dalam cerita petualangan favoritku dan Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi cerita fantasi atau teks cerita fantasi ya teman-teman. Seperti apa sih cerita fantasi itu? Kita simak yuk penjelasannya seperti berikut ini. Cuplikan cerita tersebut sangat imajinatif bukan? Pembaca dibawa untuk ikut dalam alur cerita dan memposisikan diri sebagai tokoh. Cerita imajinasi atau cerita fantasi seperti kutipan tersebut sama halnya dengan cerita fiksi pada umumnya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan memahami lebih terperinci mengenai cerita fantasi. Kamu dapat mengetahui ciri khas cerita fantasi dengan mempelajari isi, struktur, unsur, dan juga kebahasaan yang digunakan. Kamu dapat mengajukan berbagai pertanyaan berkaitan dengan cerita fantasi dengan berbagai tema yang menarik menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Cerita fantasi termasuk jenis teks narasi yang dibangun berdasarkan rekaan. Apa sih rekaan itu, teman-teman? Rekaan itu adalah hayalan, ya, atau imajinasi atau karangan, ya, seperti itu, teman-teman. Alur penceritaan dalam cerita fantasi sama dengan cerita fiksi pada umumnya, tetapi lebih menonjolkan imajinasi dan daya khayal. Dalam cerita fantasi, unsur-unsur pembangun seperti latar, penokohan, dan konflik dibuat tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan. Nah, seperti contoh sebelumnya pada cerita tadi, itu ada rumah berbentuk sepatu bot. Bagaimana bisa ada rumah berbentuk sepatu bot dalam kehidupan nyata? Nah, itulah yang disebut tidak realistis ya, tidak masuk akal teman-teman. Itu adalah salah satu unsur dari cerita fantasi. Adapun ciri-ciri cerita fantasi selengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah ide cerita berdasarkan daya khayal penulis. Yang kedua, alur cerita tidak masuk akal, tetapi boleh jadi merupakan perpaduan dari kehidupan nyata dan khayal. Jadi cerita fantasi ini bisa jadi juga adalah perpaduan ya teman-teman dari kehidupan nyata dan juga ditambahkan dengan sebuah hayalan seperti itu. Kemudian alur cerita sederhana tetapi terkadang rumit dan tidak terduga. Yang keempat, tokoh memiliki karakter, sikap, sifat, dan nama yang unik. Yang kelima, unsur fantasi dikuatkan dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, berisi amanat atau pesan yang menarik bagi pembaca. Yang ketujuh, peristiwa dalam cerita dijelaskan secara deskriptif untuk menggugah imajinasi pembaca dan menghidupkan suasana. Sebagai contoh lain, pernahkah kamu mendengar atau membaca cerita Harry Potter? Seri cerita Harry Potter mengisahkan petualangan Harry Potter dan teman-temannya di sekolah sihir untuk menumpas kejahatan. Kisah dalam novel yang sangat terkenal tersebut merupakan contoh cerita fantasi
Jadi Harry Potter ini ya teman-teman adalah cerita fantasi atau cerita hayalan ya. Hayalannya si penulis ini yaitu si J.K. Rowling ya teman-teman. Keberadaan sekolah sihir dan kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut merupakan hal yang fantastis atau tidak masuk akal. Hal tersebut tentu tidak terbayangkan jika terjadi di kehidupan nyata. Sama halnya dengan cerita fiksi lain. Cerita Harry Potter yang menarik dan seru tersebut dibangun oleh unsur-unsur berikut ini. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur cerita fantasi ya, teman-teman. Yang pertama ada alur. Ya, alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Berikutnya ada latar. Latar itu adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Kemudian ada penokohan. Penokohan adalah pelaku cerita dengan karakter tertentu. Kemudian ada tema. Tema yaitu pokok pikiran cerita. Kemudian ada juga sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam cerita. Apakah dia menjadi aku atau dia menjadi kamu gitu ya. Jadi sudut pandang si penulis cerita. Kemudian ada amanat. Amanat itu adalah pesan cerita yang mengandung nilai. Nah, itulah unsur-unsur cerita fantasi ya teman-teman. Itulah tadi penjelasan tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.